Perkenalkan, saya Indrolandari dengan akhiran NIM 067 dari kelas B tingkat 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai gambaran pemeriksaan hematologi lengkap pada infeksi virus dengue dan virus SARS-CoV-2 sebagai tugas mata kuliah virologi di bawah bimbingan dosen Pak Alvin Resya Firdiawan SST MKes dan Ibu Yaumil Fajni Tanjung Bulut SST MKes. Simak video berikut. Demam berdarah merupakan penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue, yaitu penyakit flavivirus yang ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus dan paling banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Virus dengue memiliki 4 serotipe, yaitu Denvi 1 hingga Denvi 4. Meskipun 90% infeksi virus dengue tidak bergejala, sebagian besar kasus demam berdarah bergejala bermanifestasi sebagai demam berdarah tanpa komplikasi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan hematologi pada virus dengue. Pemeriksaan hematologi lengkap merupakan instrumen krusial dalam memantau perjalanan penyakit dan menentukan fase klinis pada pasien dengan infeksi virus dengue. Nah, berikut adalah beberapa pemeriksaan hematologi. Yang pertama yaitu pemeriksaan trombosit. Trombositopenia atau penurunan jumlah trombosit merupakan tanda khas pada infeksi dengue. Jumlah trombosit yang menurun drastis, terutama di bawah 150.000 mikroliter dan menjadi tanda bahaya jika kurang dari 100.000 per mikroliter, menunjukkan pasien mulai memasuki fase kritis. Penurunan trombosit terjadi akibat gangguan produksi di sumsum tulang serta meningkatnya destruksi trombosit di perifer. Yang kedua yaitu peningkatan hematokrit. Pada pasien dengue sering terjadi peningkatan hematokrit atau hemokonsentrasi. Peningkatan hematokrit lebih dari 20% dari nilai normal menandakan adanya kebocoran plasma dari pembuluh darah ke jaringan sekitar. Kondisi ini merupakan tanda fase kritis dengue dan perlu pemantauan ketat karena dapat menyebabkan dengue shock syndrome. Yang ketiga yaitu pemeriksaan leukosit atau sel darah putih. Leukopenia atau penurunan jumlah leukosit sering ditemukan pada fase awal infeksi dengue. Jumlah leukosit yang kurang dari 5.000 sel per mikroliter merupakan respon tubuh yang umum terjadi akibat infeksi virus dengue. Dan yang keempat itu pemeriksaan hemoglobin. Kadar hemoglobin pada awal fase demam biasanya normal atau sedikit menurun. Namun apabila hemoglobin meningkat bersamaan dengan peningkatan hematokrit, hal tersebut menunjukkan adanya hemokonsentrasi akibat kebocoran plasma pada infeksi dengue. Nah, selanjutnya yaitu adapun cara pemeriksaan hematologinya yaitu pada tahap praanalitik. Tahap praanalitik merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pemeriksaan hematologi lengkap pada pasien suspek dengue. Pada tahap ini dilakukan persiapan pasien, verifikasi identitas, pengambilan darah vena, serta pengiriman sampel ke laboratorium. Sampel darah dimasukkan ke dalam tabung EDTA bertutup ungu untuk mencegah pembekuan dan menjaga bentuk sel darah tetap baik. Pengambilan darah harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi hemolisis atau penggumpalan yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan. Setelah itu, sampel diberi label lengkap dan segera dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Tahap analitik. Tahap analitik adalah proses pemeriksaan sampel menggunakan alat hematologi analyzer. Sebelum pemeriksaan, petugas melakukan quality control untuk memastikan alat bekerja dengan baik. Sampel darah kemudian dihomogenkan agar sel darah tercampur merata sebelum dimasukkan ke alat. Pemeriksaan ini bertujuan mengukur hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Jika ditemukan trombosit sangat rendah, dilakukan pemeriksaan manual menggunakan sediaan apus darah tepi untuk memastikan hasil benar dan tidak terjadi pseudotrombositopenia akibat penggumpalan trombosit. Tahap pasca analitik. Tahap pasca analitik meliputi validasi, interpretasi, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Petugas laboratorium memeriksa kembali hasil yang diperoleh untuk memastikan tidak ada kesalahan. Pada pasien dengue, hasil trombosit dan hematokrit dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya untuk melihat perkembangan penyakit.
Jika ditemukan nilai kritis seperti trombosit sangat rendah atau hematokrit meningkat tajam, hasil harus segera dilaporkan kepada dokter. Selanjutnya, hasil dicetak dan disimpan dalam sistem laboratorium sebagai data pemantauan pasien. COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Severe Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan seperti demam, batuk, dan kelelahan hingga gejala berat seperti pneumonia, kegagalan multi-organ, dan kematian. Infeksi SARS-CoV-2 memicu respon inflamasi dan gangguan sistem imun yang dapat memengaruhi jumlah serta jenis sel darah. Oleh karena itu, pemeriksaan hematologi menjadi penting karena dapat memberikan informasi mengenai tingkat keparahan penyakit, respons pengobatan, serta risiko terjadinya komplikasi pada pasien COVID-19. Nah, selanjutnya ada pun beberapa cara pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan limfopenia atau penurunan jumlah limfosit. Limfopenia merupakan salah satu gambaran hematologi yang paling khas pada infeksi SARS-CoV-2. Kondisi ini menunjukkan penurunan jumlah limfosit akibat gangguan atau kelelahan sistem imun dalam melawan virus. Nilai normal limfosit pada orang dewasa berkisar antara 1.500 sampai 4.000 sel per mikroliter. Pada pasien COVID-19, jumlah limfosit sering berada di bawah nilai normal dan dapat menjadi indikator awal perburukan penyakit. Nah, yang kedua yaitu neutrofilia atau peningkatan jumlah neutrofil. Neutrofilia terjadi sebagai respons inflamasi tubuh terhadap infeksi virus. Pada kondisi ini, sumsum tulang memproduksi lebih banyak neutrofil sehingga jumlahnya meningkat melebihi nilai normal, yaitu 2.000 sampai 7.000 sel per mikroliter. Peningkatan neutrofil sering ditemukan pada pasien COVID-19 akibat terjadinya peradangan sistemik atau badai sitokin. Yang ketiga yaitu peningkatan rasio neutrofil limfosit, merupakan indikator penting dalam menilai tingkat keparahan COVID-19. Nilai normal NLR berkisar antara 1,0 sampai 2,0, sedangkan nilai di atas 3,0 sering dikaitkan dengan risiko perburukan klinis dan kebutuhan perawatan intensif. Semakin tinggi nilai NLR, maka semakin berat respons inflamasi yang terjadi pada tubuh pasien. Yang keempat yaitu trombositopenia atau penurunan jumlah trombosit. Trombositopenia adalah penurunan jumlah trombosit yang umum ditemukan pada pasien COVID-19. Kondisi ini dapat terjadi akibat konsumsi trombosit berlebihan dalam pembentukan mikrotrombus atau gangguan fungsi sumsum tulang. Nilai normal trombosit berkisar antara 150.000 sampai 450.000 sel per mikroliter, dan penurunan di bawah nilai tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko gangguan pembekuan darah. Yang kelima yaitu anemia atau penurunan hemoglobin. Anemia pada pasien COVID-19 biasanya terjadi akibat peradangan kronis dan gangguan metabolisme besi. Kadar hemoglobin normal pada pria dewasa adalah 13,5 sampai 17,5 gram per desiliter, sedangkan pada wanita 12,0 sampai 15,5 gram per desiliter. Penurunan hemoglobin dapat menunjukkan bahwa tubuh sedang mengalami stres fisiologis akibat infeksi yang berat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan red cell distribution weight. RDW merupakan parameter yang menunjukkan variasi ukuran sel darah merah. Nilai normal RDW berkisar antara 11,5% sampai 14,5%. Pada pasien COVID-19, peningkatan RDW di atas nilai normal sering dikaitkan dengan respons inflamasi sistemik yang buruk dan risiko komplikasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu adapun cara pemeriksaan dari pemeriksaan hematologi SARS-CoV-2. Yang pertama, tahap praanalitik. Tahap praanalitik merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pemeriksaan hematologi pasien COVID-19 karena berhubungan dengan kualitas sampel dan keselamatan petugas. Pada tahap ini dilakukan identifikasi pasien dan pemeriksaan kelengkapan formulir laboratorium. Pengambilan darah dilakukan menggunakan tabung EDTA dengan sistem vakuuminer untuk mengurangi risiko paparan. Petugas wajib menggunakan APBD lengkap seperti masker, sarung tangan, gaun, dan pelindung mata. Setelah darah diambil, sampel dihomogenisasi dan dikirim ke laboratorium menggunakan wadah biohazard yang aman.
Pada tahap analitik adalah proses pemeriksaan sampel menggunakan hematologi analyzer. Sebelum pemeriksaan, alat harus dikalibrasi dan dilakukan quality control untuk memastikan hasil akurat. Alat kemudian menghitung jumlah leukosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, trombosit, dan hitung jenis sel darah. Jika ditemukan hasil abnormal atau tanda peringatan, dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa sediaan apus darah tepi yang diamati secara mikroskopis. Setelah pemeriksaan selesai, alat dan area kerja harus didisinfeksi untuk mencegah kontaminasi. Yang terakhir itu tahap pasca analitik. Tahap pasca analitik meliputi validasi, pelaporan, dan interpretasi hasil pemeriksaan. Petugas laboratorium memastikan hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi klinis pasien sebelum dikirim ke dokter melalui sistem informasi laboratorium. Jika ditemukan nilai kritis seperti trombosit sangat rendah atau leukopenia berat, hasil harus segera dilaporkan kepada dokter penanggung jawab. Dokter kemudian menginterpretasikan hasil pemeriksaan untuk menilai tingkat keparahan COVID-19 dan risiko komplikasi. Setelah itu, sisa sampel disimpan sesuai prosedur dan limbah medis dibuang mengikuti standar limbah infeksius. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.